Halo, cik cik. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membackup settingan dari mikrotik satu ke mikrotik lainnya. Kita anggap aja ini mikrotik kita berbeda tipe ya. Misalnya dari contoh dari 750 GR3 ke 1100 gitu contohnya ya, atau dari 941 ke 750 gitu ketika kalian mau upgrade gitu ya kan. Jadi ini beda tipe ya, khusus yang beda tipe. Kalau tipenya sama misalnya dari 941 ke 941 gitu masih satu jenis ya gampang. Kalau sudah beda jenis ini ada settingan khusus. Jadi nggak bisa kita pakai full backup kayak gini. Ini contohnya full backup ya. Tak login dulu. Ada dua cara untuk backup mikrotik itu. Yang pertama kita backup dengan cara kayak gini ya kan, klik menu backup ini kemudian kasih nama misal full full A gitu contohnya ya. Kita bisa encrypt atau enggak di encrypt aja, misalnya kita backup. Nah ini namanya full backup. Jadi kita membackup keseluruhan settingan dari mikrotik ini sampai password admin segala macam itu di backup. Ini namanya full backup. Full backup ini bisa kita restore di mikrotik apapun, tapi kadang termasuk beda tipe ya, termasuk beda tipe. Tapi kadang ada beberapa yang nyeleweng gitu, misal terutama di bagian Ethernet. Kadang Ethernetnya itu namanya berubah-ubah, misal dari Ether 1 tiba-tiba jadi Ether 5 gitu. Kadang nggak ada yang nggak bener kayak gitu. Itu resikonya full backup tapi beda tipe mikrotik dari 941 ke 750 gitu misalnya. Dia akan ada sedikit error di bagian interface atau apa gitu. Pasti ada. Itu namanya full backup. Yang kita akan pelajari kali ini adalah backup menggunakan export ya kan, beda lagi. Ini full backup, kita cukup klik backup ini ya kan. Kemudian kalau kita copy ke dalam komputer gitu ya kan, kemudian cari mikrotik yang baru di restore gitu aja bisa full backup ini. Tapi kali ini kita nggak belajar full backup karena ini kasusnya beda tipe komputer, misalnya dari 941 ke 750 GR3 itu contohnya ya. Jadi untuk backup ini caranya kita menggunakan fitur export ya kan. Ini contoh ya, saya pakai CHR tapi ini contoh kasusnya misalnya ya dari 941 ke 750 gitu. Kalian caranya cukup klik new terminal ya kan. New terminal. Kemudian kalian di sini kan muncul terminal nih, kalian ketik export ya kan. Kemudian kalian ketik file, export file sama dengan nama filenya, misalnya export CHR gitu contohnya, contoh aja ya kan. Kemudian kalian klik enter, tunggu. Nah nanti di sini di menu files ini bakal ada file export CHR RSC script, tipenya script CHR RSC ya kan. Jadi script ini CHR RSC ini bisa kalian copy ke komputer dulu. Nah oke, ini kita coba bandingkan ya dengan full backup ya tadi ya. Full CHR. Oke, kita backup juga kita akan bedakan ya kan. Ini filenya titik backup, ini yang nama titik RSC. Apa bedanya? Kalau backup ini kita memang bisa untuk restore ke mikrotik dengan beda jenis atau beda tipe ya kan. Tapi dengan skala resikonya tadi bisa jadi kayak settingan MAC address-nya ikut ke copy, settingan interface-nya nggak bener gitu, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Oke, kita akan bedakan ini, kita akan lihat perbedaannya ya kan. Apa perbedaannya ekspor dengan full backup? Nah, kalau ekspor kita ini masih bisa edit-edit di sini di bagian konfigurasinya, masih bisa kita edit, masih kita bisa sesuaikan. Kita bisa pilih yang mana aja yang kita import, bakal kita masukkan ke mikrotik baru, yang mana aja bakal kita nggak masukkan gitu, bisa kita edit di sini. Kalau full backup kita nggak bisa ngapa-ngapain, filenya full gini di backup kayak gini.
Jadi kita nggak bisa apa-apain filenya. Tuh. Mereka kan full. Memang masih ada beberapa yang bisa dibaca ya, tapi nggak bisa kita edit gitu. Nggak bisa kita edit. Nah kayak gini. Ini kan beda. Ini full backup. Ini. Kenapa saya tidak menyarankan full backup untuk beda tipe, karena ya itu ada resikonya. Tuh, beda kan? Beda kan? Nah. Oke, jadi kita akan menggunakan yang namanya backup export ya kan. Oke, setelah kita ekspor tadi caranya kan kayak tadi. Ini ekspor nama filenya, kemudian kalian copy ke komputer ya kan. Terus kita akan import settingan ini ke MikroTik yang baru. Apakah bisa gitu ya kan. Nih, ini sudah ada MikroTik baru ini yang belum disetting, yang 0A kan ini A1, yang baru kan 0A, oke. Kita akan shutdown dulu yang ini biar tidak terjadi IP konflik. Sistem shutdown. Pastikan file backupnya sudah di copy di komputer dulu ya. Oke, tunggu prosesnya shutdown. Oke, shutdown sudah berhasil. Kita refresh dulu, pastikan sudah mati sistemnya. Oke, kemudian kita connect ke dalam MikroTik yang baru. Anggap aja ini MikroTik yang baru kan ya. Kita connect. Oke, sudah. Di sini settingannya masih kosong semua, yang masih belum ada settingan sama sekali, termasuk hotspot segala macam nggak ada sama sekali. Oke, kita coba import ya kan. Kita perlihatkan di sini biar kalian bisa lihat semuanya. Bedanya itu kenapa saya lebih menyarankan pakai ekspor, karena ya ini bisa kita ekspor ke MikroTik jenis apapun dari MikroTik manapun. Kita masuk files dulu ya kan. Ini kan masih kosong nih MikroTik baru. Kemudian kita masukkan file ekspornya tadi, RSC. Yang RSC ya, bukan full backup, kayak yang RSC aja. Kemudian kalian masukkan ke dalam menu files, kalian tarik-tarik ini aja. Oke, kalau sudah kalian buka terminal ya kan. Ini di atas kan dulu, di atas terus itu, ini rada kecil dikit. Oke, gitu ya, cukup ya. Oke, sekarang kita akan import, kan tadi ekspor untuk membackup. Kalau mau restore klik import gitu. Kita nggak bisa ini klik restore, ini nggak bisa. Kalau gitu kita masuk new terminal lagi, ketik import ya kan. File, kalian cari file name-nya apa, export chr gitu ya kan. Loh mas kok bisa langsung ngetik gitu, tekan apa gitu kan, tekan tombol tab di keyboard, kalian ketik imp info gitu, kalian klik tab ya kan, kemudian ketik file, kemudian tab lagi, kemudian kalian cari namanya, misalnya kalian klik tab lagi ya nggak apa-apa gitu, langsung muncul namanya tuh. Itu kalau filenya satu, kalau filenya banyak nanti ada pilihan gitu. Oke, caranya ketik import file name export chr, atau langsung import kayak gini. Nah ini juga bisa, sama saja, sama aja. Oke, kita coba ya, kita coba pakai yang atas aja biar sesuai dengan apa ya, dengan standarnya. Kita import, bismillahirrahmanirrahim. Ini MikroTik baru ya, belum ada settingan, kita coba import. Nah ya kan, cloud service not support on CHR free license. Oke, jadi ada beberapa fitur yang nggak support karena belum ada lisensinya, nggak apa-apa. Tapi di sini langsung terkonfigurasi semua di sini. Tuh, server user nggak ada, mungkin kehapus semua. Tuh masih ada profilnya ya kan. Berarti yang di server sana tadi usernya sudah expired semua, jadi nggak ke copy gitu. Nah kan sudah masuk semua. Template ini bawaan default ya, jadi kalian tinggal ganti nanti. Settingan Q3 ya masuk semua, simple queue masuk semua ya kan. Kemudian IP kan tadi yang MikroTik ini 150 ya. Sekarang kita cek di sini IP address bakal muncul 150 enggak di sini. Tuh muncul 150. Tapi kalau kita pakai export import ini, password di Winbox dia nggak ke copy, ini masih passwordnya masih kosong.
Coba kita connect pakai 150 bisa ndak gitu ya kan. Kan tadi IP 150. Bisa dong. Tuh. Bisa kita tutup yang lama. Dan kita matikan DHCP client, dimatikan aja gitu. Sudah. Kita coba new inbox lagi, kita refresh, persis sudah. Langsung persis seperti Mikrotik sebelumnya. Nah, oke, jadi gitu. Kalau kita pakai export import ini nggak ada resiko MAC address-nya ke copy ya kan. Nggak ada resiko MAC address-nya kebalik-balik gitu, nggak ada. Termasuk full settingan segala macam itu aman semua. Oke. Oke lah, sampai di sini dulu untuk tutorial full backup menggunakan export import ya kan. Kita pakai export import karena ya alasan tadi biar nggak ada malfunction ya kan, nggak ada fungsi-fungsi atau pengaturan yang ke copy dari Mikrotik sebelumnya sehingga menyebabkan Mikrotik baru itu nggak bener gitu ya. Jadi kita cari amannya pakai export import gitu. Oke, kalau kalian suka video ini klik like, kalau kalian nggak suka ya diselect saja. Jangan lupa subscribe ke channel Kholis Ik dan K Tutorial. Jangan lupa join juga ke grup Facebook K Tutorial, linknya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.